Babun yastaqbilul imamul qauma wastiqbalin nasi al imama ida khotoba. Bab terkait dengan menghadapnya imam kepada jamaah dan menghadapnya orang-orang kepada imam apabila imam itu khutbah pada waktu salat Jumat. Haddatsana Mu'adz bin Fadhalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Hilal bin Abi Maimunah haddatsana Atha bin Yasar annahu sami'a Abu Sa'id Al-Khudri qala berkata Abu Sa'id innan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa duduk Nabi data yaumin pada satu hari ala mimbari di atas mimbar. Wajalasna dan kami semua duduk haulahu di sekitaran Nabi juga. Ini menyatakan bahwa yastakbilul imam al-qauma. Penjelasannya begitu. Bahwa pada saat khutbah itu, imam atau khotib itu harus menghadap kepada jamaah. Artinya jangan membelakangi, jangan menghadap kiblat. Tapi menghadap kepada jamaah membelakangi kiblat. Wahwa mustahabun indal jumhur wapi wajin yajib. Menurut sebagian jumhur ulama itu adalah disunnahkan. Bahkan disebutkan dalam pendapat yang lain itu adalah kewajiban. Artinya menjadi rukun khutbah pada saat khutbah itu memang harus berdiri dan menghadap kepada jamaah. Kemudian dalam wafi syarhil muhadzab annal tifata yaminan wa shimalan makruhun ittifaqon. Dan luwak liuk apabila sedang khutbah itu khotib tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini hukumnya bukan tidak boleh tapi makruh. Sebaiknya menghadap ke jamaah. Maksudnya luwak liuk itu lihat kiri kanan gitu itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi sekadar melihat jamaah, jamaah itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri itu dipersilahkan. Sebenarnya kalau melihat sesuatu yang tidak penting di kanan kiri yang tidak ada kaitan dengan khutbah itu makruh begitu menurut kesepakatan para ulama dalam kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab ini adalah kitab yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Jadi merupakan fatwa dalam mazhab Syafi'i apabila khotib sedang khutbah tidak boleh lihat kiri kanan atau hukumnya makruh. Kemudian disebutkan juga di sini dalam sanad yang sahih annahu idza akhadal imamu fi khutbati yaumal jum'ati yastaqbilhu biwajhi hatta yafruga min khutbah bahwa imam itu harus tetap menghadap kepada jamaah pada saat sholat Jumat sampai khutbahnya selesai. Kemudian kecuali kalau begini, ada satu peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, kemudian ada yang menginterupsi, ada yang menyela, ada yang bertanya kepada Nabi, padahal Nabi saat itu sedang khutbah, boleh juga menjawab. Nabi juga menjawab, memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya sedang khutbah. Nah itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi sebaiknya tetap saja pada saat khutbah itu fokus kepada jamaah. Kemudian disebutkan di sini bahwa wajud dilalati minhu anna julusahum haulahu lisma'i kalamihi yaqtadi nadruhum ilahi ghaliban. Nah, dalil di atas menyatakan bahwa duduknya para sahabat di sekitar Nabi SAW tujuannya tentu untuk mendengarkan ucapan-ucapan Nabi. Yang di situ terjadi kontak mata, eye contact gitu kan. Ada kontak mata antara Nabi dengan jamaah. Karena mana mungkin terjadi perhatian dari jamaah kepada Nabi kalau tidak melihat kepada Nabi. Sehingga duduk mereka itu dalam rangka mendengarkan dan terjadi kontak mata. Artinya memang harus dilihat, khotib itu harus melihat jamaah. Demikian juga jamaah harus melihat yang sedang khutbah, bukan tidur. Nah, sekali lagi kalau di kita kan suka tidur. Ya, mestinya pada saat sholat Jumat itu perhatikan khotib. Harus melihat ke khotib. Gitu. Jangan sambil tiduran, sebaiknya begitu. Tapi di kita sudah kebiasaan sambil tidur.
Kemudian di anna hadza mahmulun ala annahu kana yatahaddatsu wa huwa jalisun ala makani alin wa hum julusun asfala minhu. Nah, sudah menjadi kebiasaan bahwa khotib itu khutbahnya di mimbar. Nah, posisinya lebih tinggi dibanding dengan jamaah. Jadi sesuatu yang sudah biasa seperti kita, khotib itu di mimbar yang posisinya lebih tinggi, sedangkan jamaahnya ada di bawahnya. Itu terjadi juga sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana dzalika fi ghairi halil khutbah kana halal khutbah aula liwurudil amri bi istima'in laha wa insati indaha. Nah, itu terjadi hal seperti itu juga di luar khutbah, ya termasuk dalam pengajian-pengajian barangkali. Bahwa pada saat khutbah itu khotib itu harus didengar, harus diperhatikan, jangan terjadi ngobrol. Apa sebab? Liwurudil amri karena ada perintah, turunnya perintah bil istimai untuk mendengar. Sehingga para ibu, para bapak dalam istilah lain juga suka disebut mustami. Mustami itu artinya para pendengar atau mustamiin, itu jama para kaum pendengar, artinya mendengarkan. Wal insoti indah dan kewajiban mendengarkan khutbah Jum'ah. Nah, kalau ini jelas ada perintahnya di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu. Dalam surat Al-Imran terakhir, hai orang-orang yang beriman, apabila dibacakan Al-Quran. Nah, yang maksud bacaan Al-Quran itu yang dimaksud adalah pada saat sedang khutbah. Artinya pada saat sedang khutbah, maka dengarlah wa'ans itu dan diamlah. Jadi tidak boleh berbicara kalau sedang khutbah. Bahkan dalam hadis jelaskan sekedar menegur orang di sebelah kita karena ribut itu juga tidak boleh. Biarkan saja dia ribut. Biarkan saja dia berbicara. Sedangkan kalau atau ada anak-anak itu juga ribut, itu jamaah itu tidak boleh menegurnya. Pada yang harus menegur itu adalah imam. Jadi jamaah itu biar saja, diam saja. Pastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dengarlah supaya kalian memperoleh rahmat Allah. Dalam hadis juga disebutkan siapa orang yang berkata uskut diamlah misalnya ke temannya yang ada di sebelah, maka itu pun tidak boleh. Siapa orang yang mengerjakan itu pada Jum'atalah, maka tidak ada Jum'ah. Jadi karena Jum'ah itu pada saat khutbah itu dihitung 2 rakaat, kan duhur itu 4 rakaat, sedangkan sholat Jum'ah itu 2 rakaat, 2 rakaat itu diganti dengan khutbah 2 kali itu, maka tidak boleh berbicara pada saat khutbah itu untuk jamaahnya. Jadi seolah-olah kita dalam keadaan sholat, kan dalam keadaan sholat walaupun ada orang ribut sebelah, ada anak-anak tidak boleh berbicara, diam jadi batal sholat kita. Nah, begitu juga pada saat khutbah Jum'ah, sekedar menyuruh diam kepada anak yang sedang ribut, sedang bicara, itu pun tidak boleh. Apalagi kalau ngobrol sendiri. Apalagi kalau melakukan transaksi, tidak boleh. Kemudian babu man qala fi khutbati ba'da sana'i amma ba'du. Nah, kemudian pada saat khutbah Jumat itu ada ucapan amma ba'du ya. Bahkan dalam setiap khutbah atau dalam setiap khutbah pengajian juga begitu. Amma ba'du. Apa maksudnya amma ba'du? Ah, itu juga diucapkan oleh Nabi begitu selalu. Nabi SAW kalau beliau berkhutbah mesti mengucapkan amma ba'du. Nah, kita lihat dulu sejumlah hadis di sini, banyak sekali. Kalau Mahmud hadasana Abu Usama, kalau hadasana Hisam dan seterusnya dari Abi Bakar atau Siti Aisyah dari Asma binti Abi Bakar. Qalat berkata Asma binti Abi Bakar ini kakaknya Siti Aisyah, Siti Asma itu. Dakhaltu saya masuk ala Aisyah tak ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wan nasu dan orang-orang saat itu seluna sedang sholat. Kultu saya bertanya, Masya'atun nasi, apa perilaku orang-orang saat itu? Wahai Aisyah, asyarat maka isyarat Siti Aisyah biru'asiyah menggunakan kepala beliau ilas sama'i ke langit. Mungkin menengadah gitu. Kultu maka aku berkata, ayatun, apakah ada ayat? Asyarat maka isyarat lagi Siti Aisyah
birosiha dengan menggunakan kepala beliau. Ainaam artinya betul orang-orang sedang sholat. Sholat maka berkata itu Siti Asma, Pak Atola maka memanjangkan Rasulullah SAW dan hatta tajallani kesungguhan beliau sehingga jelas kepadaku al-ghasyu ada satu penutup wa ila janabi dan di sebelahku kirbatun ada sebuah ember pihak di dalam ember itu maun ada air papatah tuha maka aku membukanya itu ember yang ditutup yang berair itu faja'al tu asabbu minha ala ro'si maka aku menuangkan air ke kepalaku gitu. Pansoropa maka berpaling Rasulullah SAW qad tajallat dan sungguh telah jelas asyamsu sinar matahari. Pakhotoba maka khutbah Nabi an-nasa kepada orang-orang wahamida dan memuji Nabi Allah kepada Allah bima huwa ahluhu dengan sepantasnya Allah harus dipuji. Summa qala kemudian Nabi berkata amma ba'du. Ucapan amma ba'du. Nah, amma ba'du itu sebetulnya itu kalimat kalimat mabni gitu. Mabni itu adalah sesuatu yang tidak boleh diubah. Tidak boleh dibaca amma ba'da, amma ba'di, tidak boleh. Tapi harus amma ba'du. Ba'du juga tidak boleh, ba'dun ditanwinkan. Tidak boleh, amma ba'. Nah, sering orang mengatakan amma ba'ad gitu kan. Tapi kalau mau dibaca amma ba'du juga boleh. Itu ba'du dan qoblu itu sama. Kalau ba'da itu kan setelah, kalau qobla sebelum. Nah, maksud di sini dibaca ba'du itu, adapun setelah saya membaca alhamdulillah, membaca solawat, membaca syahadat, dan membaca Al-Quran, saya mau berkata ini, gitu. Gitu, Pak. Itu amma ba'du itu singkatan sebetulnya dalam bahasa Arab. Jadi sebetulnya setelah kalau dibaca biasa harusnya amma ba'da qauli ilhamdulillah wa ba'da qauli sholawat ila Rasulullah dan seterusnya. Kan sebelumnya kita si imam itu mesti membacakan alhamdulillah dan seterusnya, kemudian wassalat wassalamu ala Rasulullah, kemudian membaca ayat Al-Qur'an, membaca syahadat dan sebagainya. Nah, kata-kata amma ba'du, adapun saya setelah tadi membaca solawat, membaca syahadat, membaca hamdalah, dan seterusnya. Sekarang saya mau membaca ini. Maka setelah amma ba'du itu harus ada fa. Jadi fakola. Atau kalau tadi saya contohkan, fa'ad'u, maka saya memohon kepadamu ya Allah dengan doa tertentu. Allahumma nawwir qulubana. Wahai Allah, sinarilah hati-hati kami dengan sinar Al-Quran ini misalnya. Jadi mesti nih, jangan lupa kalau yang jadi khotib jangan salah baca. Setelah amma ba'du harus pakai pa, huruf fa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim misalnya. Atau fa'usikum, saya berwasiat kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Harus menggunakan huruf fa. Ketentuan dalam bahasa Arab begitu. Khotib mesti mengerti itu. Kalau tidak mengerti berarti tidak belajar dengan benar itu khotib. Khotib karbitan kalau gitu. Kalau khotib yang ngerti dari awal bagaimana tata cara itu setelah amma ba'du pasti pakai fa. Harus begitu. Nah, kemudian di sini Olat berkata Siti Asma walagoto diswatun minal ansor. Dan ada kelompok kaum perempuan dari kaum ansor. Pankafap pankapa tu ilaihinna la tahunna. Kemudian saya eh, berinteraksi dengan para perempuan itu. Kemudian mereka agak ribut sedikit, maka saya supaya jangan bersuara, dengarkan khutbah. Fakultu maka saya berbicara di Aisyah kepada Siti Aisyah, makola apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kolat berkata Aisyah, kola mamin syai'in, tidaklah ada sesuatu lam akun yang aku tidak ada uritu aku melihat illa qad ra'aitu fi maqami, kecuali aku telah melihat dari tempatku ini tempatku ini yang ini gitu. Hatta jannata wan naro, aku melihat surga dan neraka dari mimbar Nabi. Yang bisa melihat surga dan neraka itu ya hanya Nabi saja.
Kalau yang kaum musliminnya tidak. Wa innahu qad uhya, dan sungguh telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil kubur, bahwa kalian semua akan difitnah di kubur-kubur kalian nanti. Seperti fitnatil masih dajjal, yaitu fitnah masih dajjal, yukta akan didatangi ahadukum, salah seorang di antara kalian, payuqalu, maka akan ditanya lah kepada orang tadi itu, ma ilmu kabihadzal rajuli, apa pengetahuan Anda tentang laki-laki ini? Amal mukminu, adapun orang yang beriman, kata Rasul, aqalal mukinu, atau orang yang yakin, syakka Hisham, agar ragu itu Hisham perawi hadis, fayaqulu, maka orang tersebut nanti di kuburan akan ditanya, ada ditampilkan seorang laki-laki, maka dia akan menjawab, wa Rasulullah, beliau itu adalah Rasulullah. Jadi pada saat kita masuk ke alam kubur itu, jadi kuburan di Cikutra atau di mana, tapi di alam kubur tentu saja roh kita akan ditanya. Kemudian dihadirkan seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Kalau orang yang beriman akan langsung kenal. Beliau itu adalah Rasulullah. Walaupun sebelumnya kita belum pernah bertemu yang mana Rasul itu. Tetapi karena kita biasa mengikuti sunnah Nabi SAW, tentu akan hafal. Wa Muhammadun, beliau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ja'ana, datang Nabi Muhammad SAW kepada kami semua bil bayyinati, dengan membawa sejumlah bukti-bukti kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Fa'amanna, maka kami semua telah beriman. Wajibna, dan kami telah mengindahkan, telah menjawab Nabi SAW. Disuruh sholat 5 waktu, kami telah sholat, wahai malaikat, yang bertanya malaikat saat itu. Wattaba'na, kami semua telah mengikuti Nabi. Wasoddakna, dan kami telah membenarkan itu Nabi. Wayuqalu, maka diucapkanlah kepada orang tadi itu, tamma solihan. Tidak jelas apa ini. Summa solihan. Qad kunna na'lamu in kunta. Sungguh kami semua telah mengetahui kalau kamu semua adalah latu minu bihi. Kamu semua, anda ini gitu telah mengimani kepada Nabi. Wa amal munafiku, adapun orang munafik. Orang munafik itu yaitu al-murtabu, orang yang ragu. Keyakinannya itu tidak penuh, bukan Pak. Nah, nanti dibuktikan hararese melakukan sholat. Itu orang munafik itu. Dan dicirikan oleh Nabi, orang munafik itu yang hararese melakukan sholat isya dan subuh. Malas datang ke masjid. Mendingan tidur misalnya gitu ya. Atau banyak alasan lain. Itu disebutkan dalam sejumlah hadis begitu. Wayakulu, maka akan berkata orang munafik itu, la adri, saya tidak tahu, wahai malaikat, siapa laki-laki itu. Samitun nasa, aku mendengar orang-orang yakuluna, berkata memang orang-orang syai'an, sesuatu, tetapi saya tidak kenal siapa orang itu. Itu orang-orang munafik. Apalagi orang-orang kafir tidak akan kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang beriman akan mengenal. Nah, itu adalah isi khutbah Nabi yang disampaikan beliau kepada jamaah di masjid. Yang penekanan di sini pengucapan amma ba'du tadi, Pak. Kembali kepada judul judul bab di atas ya. Pengucapan amma ba'du, tetapi isi khutbahnya itu adalah mengingatkan kita bahwa di kubur nanti itu kita bukan beristirahat, kan ditanya. Jadi salahlah kita mengucapkan dia itu sedang diberangkatkan ke peristirahatan terakhir. Jasadnya istirahat, tapi tidak istirahat juga, habis juga dimakan cacing gitu kan. Habis juga dimakan tanah, itu hancur lebur juga, tidak istirahat. Apalagi rohnya sedang dimintai pertanggungjawaban. Bukan diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kata kita istirahat, tapi urusan panjang. Jadi kalau ada kisah orang banyak masalah dalam kehidupannya, kemudian ingin menyelesaikan masalah dengan bunuh diri, itu keliru keliru besar. Justru kematian itu masalah baru sedang dibuka. Makin kuat dan tidak bisa kembali ke dunia kan kalau sudah mati. Sehingga tidak mungkin tobat lagi kalau sudah mati. Maka karena itu dilarang keras melakukan bunuh diri karena tidak mungkin bisa tobat lagi kalau sudah mati. Jadi bagi orang-orang yang frustasi, banyak masalah, bunuh diri bukan jalan keluar.
Karena justru setelah kematian kita akan ditanya banyak macam-macam. Nah, salah satu yang ditanya itu perihal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau akan dihadirkan ke hadapan kita dan kita akan ditanya siapakah itu. Kalau orang beriman, insya Allah bisa mengetahui bahwa itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Ma'mar, Haddatsana dan seterusnya dari Jarir bin Hazim. Qala berkata, Jarir, sami itu saya telah mendengar Hasan kepada Hasan. Yakul berkata Hasan, Haddatsana Umar bin Ta'ilam. Disebutkan di sini, Anna Rasulullah SAW utiya bimalin. Rasulullah didatangi dengan sejumlah harta. Sabjin atau di sini rampasan. Akosamahu, maka Rasulullah membagikan harta tadi. Pa'ato, maka memberikan Rasulullah rijalan kepada kelompok laki-laki. Wataroka, dan tidak membagi rijalan ke kelompok laki-laki yang lain. Babalagohu, maka sampailah berita. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang taroka yang tidak kebagian gitu, atabu mencela Nabi. Hamidallah, maka Nabi memuji Allah, summa asna, kemudian ngalam Allah, summa qala, kemudian berkata amma ba'du. Nah, ini ucapan amma ba'du. Wallahi, maka demi Allah, ini sesungguhnya aku telah memberikan ar-rajula kepada seorang laki-laki, walladzi, dan aku juga, dan kepada orang laki-laki ada'u yang tidak aku berikan. Itu ahabbu, lebih aku sukai ilayya kepadaku minalladzi utiya, dibandingkan orang yang aku beri. Walakin tetapi aku telah memberikan akuaman kepada kaum lima arofi kulubihim, karena aku melihat di dalam hati-hati mereka itu menjajai dari satu penyesalan wal halai, dan keadaan yang kosong. Wa akilu akuaman, dan aku telah memberikan makan kepada kaum ila majalallahu fi kulubihim, supaya Allah menjadikan di dalam hati-hati mereka itu minal gina, dari kesugihan wal khairi, dan kebaikan. Bihim Amrun bin Taghlib. Di situ ada Amar bin Taghlib. Wallahi, maka demi Allah, mauhibbu annali bi kalimati Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku mem, terhadap kalimat Rasulullah atau ucapan Rasulullah itu lebih aku sukai dibanding dengan onta yang berwarna merah. Tabahu Yunus, menguatkan terhadap hadis ini Imam Yunus. Jadi ceritanya ya tetap ini intinya adalah pengucapan amma ba'du. Itu diucapkan pada saat Nabi khutbah di hadapan para sahabat. Tapi cerita khutbahnya begini. Jadi datang barangkali harta rampasan ataupun harta sodako dan sebagainya kepada Nabi. Kemudian setelah harta itu datang kepada Nabi, tentu tidak dimakan oleh Nabi. Nabi SAW kan tidak boleh menerima sodako. Tapi kalau hadiah boleh. Nah, harta itu dibagikan kepada para sahabat, tetapi tidak semua sahabat kebagian. Seperti biasa, barangkali di kita juga begitu ya. Kalau kita mengeluarkan sodako atau zakat kan tidak menyasar semua orang. Nah, mesti orang yang tidak kebagian itu ngutruk gitu kan Pak. Mencela Nabi, atabu di sini. Mencela Nabi. Jadi sudah jadi sunnatullah dari dahulu juga begitu kelihatannya. Berlaku orang. Ada celetak-celetuk aja di belakang. Loh, saya tidak dikasih dan sebagainya. Uh, Ya, padahal pertimbangan kita itu yang dikasih itu kalau ini zakat tentu hanya mustahik zakat. Kan mustahik zakat hanya 8 saja. Yang paling utama adalah fakir miskin itu yang banyak kita jumpai. Kita tidak tahu ada gorim, ada yang berhutang. Tapi yang fakir miskin yang itu juga perkiraan kita saja membutuhkan bantuan. Tapi ada juga dalam urusan pembagian yang tidak kebagian itu mestinya saya juga dianggap sebagai fakir miskin pada saat itu. Ya. Tapi tidak dikasih. Nah, yang seperti itu mutruk. Begitu juga zaman Nabi terjadi. Jadi biasalah ada celetak-celetuk itu terjadi sejak zaman dahulu juga. Gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan kalau dahulu zaman Nabi beliau bersabda, inilah utir rajula walladzi adahu ahbu ilayya minalladzi uti. Adapun orang yang dikasih itu dan orang yang tidak dikasih, yang dikasih itu tentu saja ada alasan masuk kelompok asnaf 8 misalnya.
Sedangkan orang yang aku kasih itu, dia itu yang tidak dikasih itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai minal ladzi dibanding dengan orang yang tidak aku kasih. Nah, wallahu alam ini maksud Nabi seperti apa? Atau bisa jadi orang yang tidak dikasih itu udah dianggap berkecukupan. Nanti Allah kasih dari jalan lain barangkali gitu ya. Karena kata-kata beliau itu ada ahabbu ilayya minal ladzi uti. Orang yang tidak aku kasih artinya orang yang aku biarkan itu lebih aku cintai dibanding orang yang aku beri. Sehingga barangkali nanti akan ada jalan keluar yang Allah berikan kepada orang tadi. Tapi memang yang namanya pembagian itu nampaknya dari dulu sampai sekarang juga tidak akan semuanya kebagian. Hanya sebagian saja. Dalam hal ini mesti dimaklumi bahwa memang begitu. Tidak akan semuanya kebagian. Yang namanya pemberian itu tentu sumber-sumbernya terbatas dibanding dengan yang harus diberi. Kemudian hadis berikutnya hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais an Ukair dari Ibnu Syihab. Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku Urwah anna Aisyah tak sebut sungguhnya Siti Aisyah. Akhbarothu telah mengabarkan Siti Aisyah kepada itu Urwah. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW khoroja telah keluar Rasul data lailatin pada satu malam min jawafil laili di tengah malam pasolla maka sholat Nabi fil masjid di masjid. Pasolla maka ikut sholat juga rijalun sejumlah laki-laki disolati dengan sholat Nabi. Pasbah maka pagi-pagi sekali annasu orang-orang patahdasu maka ngobrol atau membicarakan hal tersebut. Pajtama'a maka makin banyaklah aksaru minhum, lebih banyak lagi orang yang kumpul pasolu maka ikut sholat itu orang-orang mau beserta Nabi. Pasbah maka berkumpul lagi pagi-pagi orang-orang itu patahdasu menceritakan peristiwa tadi sholat malam. Pakasuro maka makin banyaklah alul masjid ahli masjid minalalatis salisati pada malam ketiga. Fakhoroja maka keluar Rasulullah SAW disolati dengan pasallu maka salat itu orang-orang disolati dengan salat Rasulullah. Pada makanat maka pada saat al-lailatul rabiah pada malam keempat ajaja masjidu an ahli tidak muat lagi itu masjid hatta khoroja sehingga baru keluar Nabi lislat subuh untuk salat subuh. Nabi pada malam keempat tidak keluar. Kalau makodol fajr maka setelah salat fajar selesai akbala maka menghadap Nabi ala nasi kepada orang-orang kata syahada maka memberikan persaksian Nabi semua kola kemudian Nabi juga mengatakan setelah khutbah itu setelah membaca setelah membaca hamdalah kemudian sholawat dan syahadat amma ba'du ucapan amma ba'du. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa'innahu sesungguhnya lam yakhfa tidak ada yang aku khawatirkan alaya kepadaku maka hukum keadaan kalian lakin itu tetapi aku khawatir untuk frodo untuk dipardukan ini sholat alaikum kepada kalian patah jiju maka kalian semua tidak akan mampu anha dari melakukan itu sholat. Jadi ini ceritanya pada bulan Ramadan sholat taraweh. Sholat taraweh itu zaman Nabi juga pernah diberjamaahkan oleh Nabi sendiri. Tapi tidak selama bulan Ramadan. Nabi hanya melakukannya 3 malam. Malam pertama Nabi melakukan sholat di masjid. Kemudian ada sejumlah jamaah ikut. Dan besoknya ribut para sahabat. Tadi kami telah sholat taraweh. Mungkin kalau kita sebut, kalau dulu belum sebut taraweh, tapi qiyam Ramadan saja. Kemudian malam kedua makin nambah orang-orang itu. Malam ketiga makin ramai itu masjid. Tapi malam keempat Nabi SAW tidak keluar untuk melakukan sholat taraweh. Beliau melakukannya di rumah. Nah, pada sholat subuh baru keluar Nabi. Orang-orang menunggu sampai subuh itu. Ingin melakukan sholat taraweh. Nah, setelah sholat subuh, Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat. Aku tidak keluar tadi malam itu bukan berarti sholat taraweh tidak boleh dilakukan. Silahkan saja lakukan. Tetapi aku khawatir kalau terus begini nanti dipardukan kepada kalian untuk melakukan sholat taraweh. Kan berat itu. Mungkin bagi para sahabat zaman itu tidak ada beratnya, tapi bagi kita taraweh itu tarak sawareh kan. Kadang taraweh ributnya itu pada malam pertama sampai malam kelima saja itu ramai. Malam ke-6 dan seterusnya mulai
agak berat melakukannya. Ya mudah-mudahan itu eh, mudah-mudahan dilakukan di rumah. Tidak apa-apa sih dilakukan di rumah. Tapi kalau tidak melakukan itu teng teuing kacida pisan. Harusnya gunakan selama sebulan Ramadan itu qiyamul Ramadan. Itulah taraweh. Nah, Nabi tidak melakukan bersama para sahabat karena khawatir dipardukan. Sehingga malam keempat Nabi tidak melakukannya. Berdasarkan inilah maka kita sekarang melakukan taraweh berjamaah di masjid. Ada contohnya dari Nabi juga sebetulnya. Nah, mulai diberjamaahkan secara teratur sampai sekarang sejak zaman Sayyidina Umar. Beliau jadi khalifah, setelah itu beliau memimpin sholat taraweh di masjid sampai zaman kita saat ini. Tetapi dilihat dari contoh Nabi, taraweh itu silahkan untuk dilakukan di rumah. Tidak mesti di masjid juga. Kemudian hadis berikutnya, Haddasana Abul Yaman, Qala Abaron dan seterusnya dari Abi Humaid As-Sa'idi. Annahu akhbarahu sungguhnya itu Abi Sa'id memberitakan anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW koma berdiri Rasul asyayatan ba'da sholati setelah sholat pada syahadah asna maka membaca syahadat dan memuji Allah bima huwa ahluhu karena Allah wajib dipuji gitu. Kemudian semakola amma ba'du. Nah, ucapan amma ba'du selalu diucapkan setiap beliau khutbah. Tabahu Abu Muawiyah wa Abu Usama wa an Hisham an Abihi an Abi Ahmad an Nabi dari para sahabat yang lain juga menyatakan Nabi mengatakan amma ba'du. Demikian juga dari hadis yang diriwayatkan dari riwayat lain dari Sufyan dalam ucapan amma ba'du. Sehingga amma ba'du itu menjadi kebiasaan diucapkan oleh Nabi SAW. Dan demikian juga para khotib saat ini jangan lupa ucapan amma ba'du. Kemudian di hadis berikutnya hadasana Abu Yaman qala akhbaruna Syu'aib an Zuhri qala hadasani dan seterusnya dari Miswar bin Mahromah qala koma berdiri Rasulullah pasami itu maka saya mendengar kepada Nabi hina tasyahada pada saat Nabi mengucapkan atau bersyahadat dan mengatakan amma ba'du. Jadi demikian banyak hadis yang menyatakan ucapan amma ba'du itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kemudian hadis yang berikutnya, Haddasan Ismail bin Aban, Haddasana Ibnu Gusail, wal Haddasan dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Kala berkata Ibnu Abbas, Soida telah naik mimbar an Nabi SAW al mimbar ke atas mimbar. Wakana akhir majlisin dan itu adalah sebagai akhir dari majlis Nabi. Jalasahu yang duduk Nabi di majlis tadi. Dan ada kelompok orang-orang yang mendengarkan Nabi. Wakon asobar sahubi isobatin. Dan Nabi SAW telah di sini asoba menutupi barangkali ya, wallahu alam. Kepalanya itu dengan isobah. Wahmidallah maka memuji Allah wasna dan mengalam Nabi kepada Allah. Semakola kemudian berkata Nabi ayuhan nas, hai ingatlah orang-orang ilayya kepadaku. Fa'ah bau maka orang-orang itu melihat kembali ilahi kepada Nabi. Kelihatannya para sahabat sedang agak ribut. Bila Nabi berdiri, hei perhatikan, perhatikan ke sini barangkali begitu. Nah, para sahabat akhirnya menghadap kepada Nabi. Kemudian beliau juga mengatakan amma ba'du. Ucapan amma ba'du. Inna hadal hayya bahwa sungguhnya ajakan ini ansari di kaum ansor yukalluna yang mereka itu tidur qailulah banyak suruh dan nambah banyak nasu orang paman walla syai'an min ummati Muhammadin fastata'a ayyudur ayyadurra bihi adan aw yanfa bihi adun bayaqbal min mahsinihim. Di sini siapa orang yang berpaling dari umat Nabi Muhammad untuk memberikan kemadorotan atau memberikan kemanfaatan maka harus menghadap harus siap-siap dengan kebaikannya. Wayatajawaz dan harus meninggalkan min an masihim dari keburukannya. Itu isi khutbah Nabi SAW atau kata-kata beliau kepada para sahabat.
Tapi di sini intinya adalah ucapan amma ba'du. Jadi dari hadis Bukhari ini demikian banyak ada 5 hadis yang menyatakan ucapan amma ba'du setiap khotib khutbah. Sehingga rata-rata atau selalu kita kalau mendengar khutbah mesti ada amma ba'du. Karena itu memang dicontohkan oleh Nabi. Sehingga begitulah sekali lagi dalam ajaran Islam tidak ada kegiatan ibadah kecuali ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karangan umat, bukan karangan ulama, bukan karangan para pengikutnya. Bandingkan dengan praktek ibadah dalam agama lain yang kadang-kadang dibuat-buat sendiri, tidak ada contohnya. Dalam Islam itu jelas ada role modelnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Nah, ucapan amma ba'du seperti tadi itu adalah ba'du itu harus selalu ba'du bacaannya. Mabni. Sama seperti kita memanggil seseorang ya ya Usmanu misalnya. Kalau menggunakan ya itu mesti dibaca Usmanu, didomahkan. Mabni itu. Tidak boleh pakai tanwin itu, Pak. Ya Usmanun salah itu secara tata bahasa. Ya Usmanu, hai Usman. Kalau dalam bahasa kita ya cecep, ya udah baca cecep saja. Ada orang orang suka rapih bisa. Tidak perlu dibaca ya cecepu gitu kan. Cukup aja baca ya cecep gitu kan. Karena itu ajam, bukan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab mesti didomahkan. Ya Aisyah tuh, hai Aisyah. Itu kalau nama tunggal. Tapi kalau susunan seperti Rasulullah, kalau pakai ya, panggilan itu bacanya bukan didomahkan, bahkan harus dipatahkan. Ya Rasulullah. Gitu. Ya perhatikan ucapan-ucapan apakah penceramah atau siapapun, kalau masih salah dalam membacakan hadis ya Rasulullah, bahwa itu tidak ngerti tata bahasa itu. Yang benar itu harus ya Rasulullah. Tapi kalau memanggil ya Muhammadu, harus dibaca Muhammadu. Tidak boleh ya Muhammadan atau ya Muhammadin. Itu salah secara tata bahasa. Kemudian menurut Imam Sibaweh disebutkan amma ba'du maknaha mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi adapun yang setelah ini, setelah aku membaca hamdalah, setelah membaca yang lain-lain sebelumnya tadi, aku akan mengatakan begini. Maka harus pakai fa juga. Ini ada sedikit tata bahasanya ini. Dan harus dipahami oleh para khotib, terutama khotib. Wahwa mabniyun ala dhammi. Nah ini penjelasan begitu. Itu dimabnikan terhadap dhammah. Jadi bacaannya amma ba'du saja. Tidak boleh ba'di, ba'da. Sama seperti min qablu. Dalam ilmu grammar atau dalam ilmu nahwu, setelah huruf min itu kan harus jar ya. Harusnya dikasrohkan gitu. Min ba'di, min qabli harusnya dibaca gitu. Tetapi coba perhatikan dalam surat Al-Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiina rasulam yatlu alaihim wa min qablu. Nah, ada kata-kata min qablu bacaannya. Nah, secara tanda bahasa tidak boleh sebetulnya. Tetapi qablu di sini sebetulnya qablu setelah kata-kata ini gitu. Itu ada singkatan sebetulnya. Sehingga karena singkatan dibacanya itu jadi dommah bin qablu bukan min qabli. Sama seperti amma ba'du. Amma ba'du itu harus selalu dibaca ba'du, bukan yang lain-lain. Maksudnya setelah membaca sholawat, setelah membaca hamdalah, dan seterusnya, inilah dimabnikan terhadap dhammah. Karena itu adalah bagian dari dorof. Dorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Adverb of place or adverb of time gitu kalau dalam bahasa Inggris. Keterangan waktu atau keterangan tempat itu harus dibaca fathah. Kecuali ba'du itu adalah keterangan waktu kan. Adapun setelah, nah itu menunjukkan waktu kan setelah itu.
Tetapi ini adalah harus dibaca ba'du. Ini hanya pengetahuan saja barangkali bagi kita, Pak ya. Hingga silakan perhatikan setiap khotib betul tidak bacaannya. Tapi selama ini pasti selalu betul tuh. Amma ba'du bacaan khotib itu. Kemudian kita lihat, kemudian disebutkan dalam hadis lain, dari hadis Jabir ini. Hadis Imam Muslim. Karena ada Rasulullah SAW, idza khotbah apabila khutbah beliau, ihmarrot memerah ainahu kedua mata beliau. Wa'ala dan tinggi sawtuhu suara beliau. Suara Nabi kalau khutbah itu dengan suara keras. Kemudian Payakulu dalam hadis lain disebutkan dalam hadis Imam Muslim, amma ba'du fa inna khairal hadis si kitabullah. Itu isi khutbah Nabi. Bahwa semuanya yang paling benar dari kata-kata itu adalah kitabullah. Nah, pada saat khutbah itu disebutkan dalam hadis ini Nabi itu memerah matanya. Maksudnya apa? Penuh semangat gitu. Tidak mendayu-dayu. Kalau di kita kan bahkan mendayu-dayu dilakukan khutbah itu sampai jamaah ketiduran. Di sini Nabi dinyatakan memerah mata beliau itu. Artinya penuh semangat sebagaimana komandan perang kalau menjuru, ayo serang serang kan tidak, ayo serang, baru dilakukan. Itu mah ketiduran pasukan itu. Nah, tapi memerah matanya penuh semangat kalau khutbah itu. Tidak dengan ya sebagian suka mengajarkan kalau khutbah itu harus mendayu-dayu. Itu nggak tahu contoh dari mana. Kalau contoh dari Nabi jelas beliau itu memerah matanya. Kalau di kita mungkin maksud di sini kata kiasan memerah itu penuh dengan semangat. Artinya melihat jamaah dengan tatapan yang meyakinkan gitu. Tidak menyuruh tidur jamaah. Kadang-kadang khutbah juga membuat jamaah enak tidur. Begitu contoh dari Rasulullah SAW kalau khutbah. Kemudian kita lihat bab berikutnya. Babul Qodah baina khutbah ini. Bab duduk antara dua khutbah pada hari Jumat. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr al-Mufaddal qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi an Abdullah qala berkata Abdullah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbah beliau itu khutbah ini dua kali khutbah yakudu yang dipisah kedua khutbah tadi dengan duduk bainahuma antara dua khutbah itu. Nah ini saya kira sudah biasa diamalkan, dipraktekkan oleh para khotib kita dimanapun. Kalau khutbah Jumat itu selalu dua kali ya, mesti di mana-mana. Hanya yang berbeda itu nanti pada saat khutbah Idul Fitri atau khutbah sholat kusuk atau sholat khusuk itu kadang ada yang sekali, ada juga yang dua kali. Kalau yang dua kali itu dikiaskan terhadap khutbah Jumat. Jadi tidak salah juga karena kias itu merupakan dalil bisa dilakukan. Walaupun nanti ada yang mengatakan tidak la kiasa fil ibadah, tidak boleh mengkiaskan dalam ibadah. Seperti orang-orang Persis berkata begitu, tidak ada kias dalam ibadah. Ya, mungkin silahkan sajalah. Sehingga khutbahnya sekali-sekali gitu kan. Tapi ada juga yang suka dua kali juga silahkan saja. Itu perbedaan di antara kita kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini karena ada Nabi SAW itu yaktubu khutbah beliau koiman sambil berdiri semuanya kemudian duduk semuanya kemudian berdiri lagi. Jadi seperti yang dipraktekkan selama ini dalam sholat Jumat kita mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya juga sama menyatakan begitu. Wastadalla bi asy-Syafi'i fi ijabil julus bain khutbatani li muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan di dalam madhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, duduk itu merupakan rukun khutbah, wajib. Duduk di antara dua khutbah itu harus dilakukan dalam dalam ijtihad di madhab Syafi'i. Sehingga apabila tidak duduk, tidak sah itu khutbahnya. Demikian juga membaca hamdalah itu rukun, Pak. Sehingga kalau ada khotib tidak membaca hamdalah itu perlu diprotes itu. Tapi selama ini kan aman-aman saja membaca hamdalah. Karena hamdalah itu biasa dilakukan
diucapkan oleh Nabi sehingga para ulama menjadikan itu adalah rukun khutbah. Rukun itu harus ada di dalam perilaku khutbah. Diawali dengan bacaan alhamdulillah atau hamdan dan seterusnya, pokoknya hamdan, pujian kepada Allah, memuji kepada Allah, dan Nabi selama ini selalu ada ucapan alhamdulillah sehingga dijadikan rukun khutbah. Demikian juga duduk di antara dua khutbah itu juga menurut mazhab Syafi'i menjadi wajib atau jadi rukun. Tetapi nanti ya kita tidak apa-apa tahu juga perdebatan di antara para ulama. Lam yujibha aksaru ahli ilmi lianna jalsatun laisa fiha dzikrun masyru'un falam tajib. Ah, sebagian ulama yang lain menyatakan itu tidak wajib. Jadi tadi yang mewajibkan itu adalah dalam madhab Syafi'i, duduk di antara dua khutbah. Tapi para ulama yang lain menyatakan tidak wajib. Ini kajian kita itu bukan satu macam madhab, tapi dari berbagai aliran madhab. Untuk pengetahuan saja ini, Pak. Walaupun dalam praktek kita silakan amalkan salah satu madhab saja. Tapi bahwa ada madhab yang lain yang berbeda paham, itu juga harus kita ketahui juga. Tidak semuanya satu pendapat. Seperti biasalah dalam dunia fikih itu. Tidak ada satu kata. Mesti beda-beda pandangan, walaupun dari dalil yang sama. Dan demikian juga dalam kehidupan pada umumnya kan begitu. Tidak satu macam juga. Di sini waqadruha min qala yujibuha biqadril jalsatil istirohah. Nah, adapun duduk, lamanya duduk itu selama apa gitu kan? Sekedar mayaqra surat al-ikhlas, selama membaca surat al-ikhlas saja. Jadi duduk di antara dua khutbah itu, khotib itu supaya jelas berapa lamanya sambil baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Selama itulah duduknya, jadi tidak lama. Nah, nanti ada hadis Nabi yang menyatakan siapa orang atau jamaah yang dimaksud yang berdoa saat khotib sedang duduk, doanya diijabah. Nah, boleh juga pada saat khotib sedang duduk, jamaah berdoa. Silahkan, tidak apa-apa. Karena ada hadis Nabi yang memberikan jaminan diijabahnya doa. Kemudian sekedar istirahat saja. Wahtalafa bi hikmatiha faqila. Berbeda pendapat para ulama dalam hikmahnya itu apa, tapi yang jelas itu sebagai pemisah antara dua khutbah. Atau ada juga yang melakukan lirrohati, sekedar untuk rehat saja, untuk istirahat saja. Maklum barangkali kalau Nabi khutbahnya itu seperti tadi, ihmarrot ainahu, sampai kedua mata beliau itu memerah. Artinya penuh semangat, mungkin capek juga pada khutbah pertama, istirahat dahulu. Sama seperti pada saat kita sholat di rakaat pertama, tidak langsung berdiri tapi duduk dahulu, itu duduk istirahat. Boleh-boleh saja. Kemudian hadis berikutnya, al-istima ila khutbah, mendengarkan khutbah. Haddatsana Adam qala haddatsana dan seterusnya dari Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana apabila ada yaumul Jum'ati hari Jumat, waqafat maka siap-siap malaikat, al malaikat para malaikat ala babil masjid di pintu masjid. Yaktubuna akan mencatat para malaikat al awwala kepada yang datang paling awal, fal awwala maka dicatat sebagai orang yang pertama datang. Pemasalu muhajiri dan perumpamaan orang yang hijrah ke masjid yuhdi badanah. Dan orang yang pertama masuk ke masjid itu seperti seolah-olah dia berhadiah dengan badanah, dengan ontak. Sumalladhi yuhdi bakoroh. Kemudian orang yang datang kemudian itu sama seperti berhadiah dengan satu sapi. Sumakabshan, kemudian yang berikutnya itu seperti seolah-olah berhadiah dengan kibash, domba. Sumadajatan, kemudian orang berikutnya yang dekat-dekat khutbah dilakukan dengan ayam saja dia sodakohnya. Cuma bedotan yang terakhir itu hanya dengan telur. Datang saat menjelang khutbah. Kaidah khroja imamu, maka apabila para imam telah siap untuk melakukan khutbah, maka para malaikat itu mendengarkan duduk rapih di masjid kita itu
suhupahum, mereka itu wastami'una dzikra, dan mereka mendengarkan khutbah, tidak lagi mencatat orang yang datang. Jadi kalau datang setelah khutbah itu tidak akan dicatat malaikat. Sholat Jumat baru datang ke masjid setelah khutbah, wah itu tidak ada dalam catatan malaikat. Jadi kalau nanti tidak ada daftarnya orang yang menerima hadiah, wayahna gitu kan. Nah, telat datangnya. Diusahakan datangnya itu tabuh 11, jam 11 lah gitu. Dan lebih awal lagi lebih baik. Nah, tadi kalau orang datang lebih awal, itu seolah-olah dia hadiah dengan onta, kemudian dengan sapi, dan seterusnya, sampai dengan telur. Itu menunjukkan kualitas kita. Dan itu dicatat malaikat. Hanya kita tidak melihat saja. Tapi ini jaminan dari Nabi ada malaikat. Dan malaikat juga mendengarkan khutbah. Kalau sudah khutbah, kita baru datang, sekali lagi tidak akan dicatat. Kemudian an-naman al-kalami min imami fi khutbatil di anna istimala yatajahu illa idza takallama. Nah, karena tidak boleh kalau khotib sudah khutbah, tidak boleh berkata-kata lagi, sebaiknya kita dengar, tidak boleh ngobrol. Walaupun di sebelah kita teman dekat itu baru ketemu, tahan nanti ngobrolnya setelah sholat Jumat. Waktu mendengarkan khotib, diam seharusnya. Tapi kadang-kadang di antara kita kaum muslimin belum mengerti semuanya ya. Kadang ngobrol juga pada saat khotib sedang Jumat. Atau baru datang di pintu misalnya gitu, ngobrol ke sana kemari, itu tidak boleh seharusnya. Karena sudah mulai khutbah. Kadang-kadang tidak mengerti sebagian kaum muslimin. Padahal dilarang, tidak boleh. Kemudian hadis terakhir, babu idaro al imamu rojulan ja'a wa huwa yaktubu. Nah, bagaimana pada saat khotib sedang khutbah ada seseorang yang datang? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini sebutkan hadasan Abu Nu'man, kalau hadasan Ahmad bin Zaid, an Amr bin Dinar, an Jabir dan seterusnya dari Abdullah. Kalau berkata Abdullah, ja'a telah datang rojulun seorang laki-laki, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu sedang khutbah an-nasa kepada orang-orang yang Jumati pada hari Jumat. Pakola maka Nabi berkata, as-sallaita, bertanya, as-sallaita, apakah telah sholat engkau? Ya pulan, hai pulan. Kola menjawab si pulan, lah belum Rasul. Kola kemudian bersabda Nabi, kum parka, tegaklah dan rukuklah, sholatlah engkau. Nah, ini yang menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Hadisnya hadis sahih, hadisnya hadis Bukhari. Tetapi ada yang memaknai apa maksud sholat di sini. Yang memaknai itu sholat tahiyatul masjid. Ada juga yang mengatakan itu qoblal jum'ah. Ada dua macam. Atau ada juga mungkin bisa intidor. Itu tafsir agak jauh kalau intidor. Tapi yang paling banyak di sini adalah menafsirkan itu adalah tahiyatul masjid. Jadi walaupun kita datang khotib sedang khutbah, datang kita silakan sholat. Sholatnya tahiyatul masjid. Tapi kalau yang suka adan dua kali, itu menerjemahkannya sebagai qoblal jum'ah. Atau ada juga di antara kita suka kalau adan imam untuk khutbah, langsung berdiri dan sholat. Nah itu bukan itu. Kalau kita mau mengatakan qoblal jum'ah, tidak ada zaman Nabi setelah adan itu sholat. Tapi orang yang disuruh sholat itu orang yang baru datang. Setelah adan pas mau khotib, mau naik mimbar, itu tidak ada sholat sebetulnya. Jadi duduk saja. Tapi bagi orang yang memahami bahwa itu sebagai ada sholat qoblal jum'ah, dia melakukan sholat. Nah, nampaknya kalau kita lihat dari penafsiran di kitab Fathul Bari, lebih cenderung para ulama menafsirkan itu sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu kita lakukan pada saat kita datang ke masjid sebelum duduk, silahkan sholat. Bukan sholat qoblal jum'ah. Jadi dalam hal ini, qoblal jum'ah itu memang sebagian dalam madhab syafi'i ada yang menafsirkan itu qoblal jum'ah. Dan biasa dilakukan pada saat kalau adanya dua kali. Kan setelah adan pertama itu pada berdiri. Nah, sholat qoblal jum'ah katanya. Hadisnya hadis ini.
Tapi dah hadis ini juga ditafsirkan bukan qoblal Jum'ah tetapi tahiyatul masjid. Nah, di sini para ulama seperti itu menafsirkannya itu. Lebih banyak menafsirkan sebagai sholat tahiyatul masjid. Orang yang datang itu namanya Salik Al-Ghotfani. Nanti dikenal oleh para sahabat. Namanya Salik Al-Ghotfani. Nah, tetapi di sini wastadalla lebih ala anna khutbata la tamna'u dakhila minan salati tahiyatil masjid. Tapi hadis di atas memberikan petunjuk dalil bahwa walaupun khutbah sedang berlangsung, orang yang masuk ke masjid tidak terhalang untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi pengertiannya tahiyatul masjid di sini, bukan qoblal Jum'ah. Walaupun sekali lagi, kalaupun ada yang menafsirkan qoblal Jum'ah, ya silahkan juga, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Kemudian bi annaha waqi'atu ainin la umuma laha fa yahtamilu ikhtisasuha bisalik. Nah, adapun katanya ini menurut tafsir sebagian ulama bahwa hadis tadi hanya berlaku untuk salik saja. Selain salik tidak berlaku. Tetapi kita menggunakan kaidah usul fikih. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa mengambil pelajaran itu dilihat dari keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun sebabnya salik al-Ghotfani gitu, yang telat datang ke sholat Jum'ah, tetapi karena itu sabda Nabi berlaku juga bagi kita. Jadi kembali ke kaidah usul fikih saja. Kan kejadian-kejadian itu zaman Nabi. Kalau hanya berlaku zaman Nabi, berarti ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sehingga dengan demikian itu juga berlaku bagi kita. Silakan yang telat datang pada saat khotib sedang khutbah Jumat, kita datang ke masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid. Tetapi bagi yang meyakini bahwa itu qobla Jum'ah, ya barangkali sebagai qobla Jum'ah. Silahkan saja. Saya kira itu pembahasan hadis-hadis pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian para ibu semua dan kita akhiri sampai di sini.